Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sebelum kita memulai kajian kita, kami ingin meminta maaf atas keterlambatan kami. Karena kami terlambat, kami berikan hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu dengan syarat bisa menjawab pertanyaan dari kami. Dengan syarat bisa menjawab pertanyaan dari kami. Semuanya bisa mendapatkan hadiah ini dengan syarat bisa menjawab pertanyaan dari kami. Kami punya 3 parfum. Ini kami bawa asli dari Madinah. Ini bukan promosi ya. Ini hadiah aja. Pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak. Sebutkan 4 nama lain dari surat Al-Fatihah. 4 nama lain dari surat Al-Fatihah. Silakan. Ya. Ya, Al-Furqan ada. Pertanyaannya gampang ya. Atau lagi Ummul Kitab. Ummul Quran. Bisa juga Ummul Quran. Barakallahu fiik. Apa? As-salah. Ahsant. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Fadal. Pak. Pilih salah satunya aja. Mungkin bisa coba dulu ya. Ya, wa iyyak. Barakallahu fiik.
perempuan nggak boleh pakai minyak wangi ya, tapi bisa menjawab pertanyaan dari kami untuk ngasih hadiah buat suaminya, buat anaknya atau buat saudaranya. Pertanyaannya khusus untuk perempuan ya, untuk akhwat. Ya. Berapa orang akhwat? 2 ya? Ya kurang lebih 2 ya, nggak apa-apa. Sebutkan 2 hikmah mentadabburi atau 2 faedah dari mentadabburi Al-Quran. 2 faedah mentadabburi Al-Quran. Boleh lihat daftar ya, boleh lihat buku. Silakan. Ya, ahsant. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Ya, akhwat nggak boleh pakai minyak wangi ya. Kalau depan suaminya boleh ya. Nanti bisa dikasih ke suaminya atau ke anaknya atau siapapun gitu. Dan yang terakhir, karena bapak di sini ramai, jadi untuk bapak 2 pertanyaannya. Ya, bahwasanya di dalam surah Al-Fatihah terkandung banyak faedah. Ya, terkandung banyak faedah. Dan di antara faedah tersebut atau di antara keutamaan surah Al-Fatihah, bahwasanya surah Al-Fatihah ini mencakup segala hal. Mencakup segala hal apa yang ada di dalam Al-Quran Karim secara umum. Seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah secara umum saja, dan serta perincinya di surat-surat yang lainnya. Di antaranya ada 2 syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Ya, semua kita pasti tahu ya. Di antaranya ya dalam surah Al-Fatihah terdapat 2 faedah diterimanya suatu ibadah seorang. Sebutkan 2 faedah tersebut ya. 2 syarat diterima suatu ibadah seorang, kemudian sebutkan pendalilannya dari surat Al-Fatihah. Silakan. Ada? Nggak apa, jawab aja. Ya? Ya. Ya, kemudian ini pendalilannya apa ini? Ya. Tentang ikhlas ya. Itu bukan 2 syaratnya terlebih dahulu. Yang kedua, 2 syarat diterimanya ibadah seorang hamba: mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang pertama adalah ikhlas. Pendalilannya apa? Ya. Kemudian yang kedua, ya, dalilnya apa? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ahsant. Barakallahu fik. Silakan. Terakhir ya, enggak ada pilihan lain. Wa fikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وإخلاصا وسدادا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur tidak lupa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan rahmat, karunia serta nikmat-Nya. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman dan nikmat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Di pertemuan sebelumnya kita berhenti pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pada hari ini kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu mentadabburi ayat ke-6 dan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah, ya. Atau dari pendapat yang lain, ayat ke-6, ayat ke-5, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Jadi di antara para ulama, ya, di antara para qurra, ada yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Dan ada yang menganggap bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Dan yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, berarti ihdinas siratal mustaqim adalah ayat ke-6. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat ke-7. Dan ini adalah ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, dan begitu juga ulama bermadzhab Hanafi dan Hambali. Dan mereka yang berdalil, ya, sedikit mengulang ya, dan mereka yang berdalil Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, ya, menurut mazhab Syafi'i harus dijaharkan karena surat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau surat-surat yang lainnya atau ayat-ayat yang lainnya di dalam surat Al-Fatihah wajib dijaharkan, wajib dijelaskan pada salat jahar, maka Bismillahirrahmanirrahim juga wajib dijaharkan, ya. Makanya di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, dan ini tidak masalah. Ya, ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini mazhab yang sangat masyhur sekali dari mazhabnya Imam Syafi'i. Mereka berdalil bahwasanya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW, kaifa kana qira'atu Rasulullah SAW, bagaimana bacaan Rasulullah SAW wahai Ummu Salamah? Lalu Ummu Salamah menjawab, kana qira'atuhu ayat-ayat yuqatti'u ayatan adalah baca Rasulullah SAW memutus atau memisah ayat per ayat. Thumma qala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Dan Ummu Salamah mencontohkan bagaimana baca Rasulullah SAW. Jadi sebagian para ulama,
terutama ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah, berarti ihdinas siratal mustaqim adalah ayat ke-6. Karena para ulama sepakat bahwasanya jumlah ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah adalah ulama yang bermadhab Maliki. Al-Imam Malik juga berdalil bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Begitu juga Imam Ahmad, kemudian Imam Hanafi, bahkan seperti di Saudiyah, di Madinatul Munawwarah, umumnya di negara Saudi, mereka bermadhab Hambali, ya, mereka bermadhab Hambali, dan mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, karena menurut madhabnya Imam Hambali dan madhabnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah hukumnya sunnah, ya, sunnah. Dan mereka berdalil bahwasanya para sahabat yang salat bersama Rasulullah SAW ataupun Rasulullah SAW ketika salat, beliau tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, ya, beliau dan para sahabatnya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dalil bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jelas ya? Begitu juga mazhabnya Imam Malik mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat sama sekali dari Al-Qur'an Karim. Ya. Walaupun Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, membantah perkataan ini, kata beliau, hadzal qaul la yasihhu anhu wa in kana qaulan fi madhhabi. Perkataan ini tidaklah benar, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa bahwasanya perkataan ini tidaklah benar walaupun perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Imam Malik, ya. Makanya kalau kita lihat biasanya orang-orang yang bermadzhab Imam Malik ini berasal dari negara di mana? Afrika. Ya, negara-negara Afrika. Mereka kebanyakan ya, bukan semuanya. Tapi bahkan di Mesir, ya, Mesir bagian dari benua Afrika. Sebagian mereka bermadzhab Syafi'i. Sebagian mereka juga ada yang bermadzhab Hambali. Inilah sedikit gambaran tentang surat Al-Fatihah. Bahwasanya ihdinas siratal mustaqim adalah ayat kelima atau ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, nikmat waktu kosong sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu ini. Kemudian nikmat kekuatan. Banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, selalu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus, atau berilah kami hidayah untuk bisa menuju jalanmu yang lurus. Ihdina, ya Allah, berilah kami hidayah. Lihat pada ayat ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kaum muslimat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, dia harus bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung.
Beginilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ketika kita berdoa. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama-namanya, kita sebut sifat-sifatnya. Di dalam surah Al-Fatihah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ini bentuk pujian. Ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seorang ketika berdoa, dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus memuji Allah agar permintaannya, agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita ya ingin sesuatu dari orang lain. Ketika kita ingin sesuatu dari orang lain, kita puji orang tersebut. Ya, kita puji orang tuh, kamu baik, ya, kamu dermawan contohnya. Seperti itu ya. Kemudian kita puji beliau, baru kita minta pertolongan. Contohnya seperti itu. Begitu juga kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan nenek moyang kita, yang telah menciptakan orang tua kita. Inilah cara pertama ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Dan cara yang pertama, seseorang bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Yang kedua, seseorang bukan saja dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung saja, akan tetapi dia harus mengabdikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, begini cara mengartikan ya, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk baginda kita Rasulullah SAW, untuk Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW. Dan bersalawat, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, adalah bagian dari ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Seseorang ketika dia bersalawat, berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara seseorang ketika dia berdoa. Bukan langsung berdoa saja. Ya Allah, berilah kami, ya, berilah kami kesehatan. Ya Allah, berilah kami kecukupan, contohnya. Dan wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus menyebutkan keadaannya. Dia juga harus menyebutkan keadaannya kalau dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia berdoa, ya, ketika dia berdoa di tempat yang berteduh, apa kata beliau dalam surah Al-Qasas? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku itu butuh dengan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ketika seseorang, ya, ketika seseorang memuji Allah, kemudian dia bertawassul dengan beribadah kepada Allah, dia juga harus sebutkan kebutuhannya kepada Allah. Dia harus sebutkan keadaannya kalau dia itu butuh kepada Allah. Dan di antara cara yang lain, ya, seseorang juga menyebut Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya seorang pemohon, seseorang yang berdoa kepadanya butuh dengan setiap permintaan yang dia panjatkan. Dan ini dicontohkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Dhunnun, yaitu apa itu Dhunnun? Nabi Yunus alaihi salam. Apa kata Nabi Yunus? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban faqala inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lah. Ya, fastajabna lah. Fanajjaynahum minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika seorang hamba mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali-Mu ya Allah, subhanaka, maha suci-Mu, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Fastajabna lah, lalu kami kabulkan doanya. Ketika seseorang mengadukan keluh kesahnya kepada Allah, dia sebutkan keadaannya kepada Allah, fastajabna lah, maka kami akan mengabulkan doanya. Dan di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau kita membuka di akhir surat Ali Imran, ya, di akhir surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin Bapak-bapak bisa buka di 2 halaman terakhir dari surah Ali Imran. Ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana, apa? Apa? Rabbana, ayat setelah itu. Itu ayat setelah itu. Rabbana Rabbana innaka apa ayatnya? Innaka man tadkhulin nar. Ya, di akhir surah An-Nisa, di akhir surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka faqina adzaban nar. Afwan. Subhanaka faqina adzaban nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di sini Allah sebutkan 2 kali Rabbananya. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lalu pada ayat selanjutnya kata Allah, fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Beginilah cara seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, 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 Rabbana. Dan ini diceritakan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Berilah kami hidayah, jalan yang lurus. Hidayah, wahai kaum muslimin, adalah suatu nikmat terbesar.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Makanya banyak di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an yang kita itu diperintahkan untuk selalu meminta hidayah. Di antaranya adalah doa kunut. Apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah. Ini di antara contoh bagaimana kita harus selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Bisa jadi kita selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah. Makanya kita harus selalu meminta hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu meminta hidayah di awal Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Fatihah. 17 kali dalam sehari kita meminta hidayah kepada Allah. Itu artinya bahwasanya tidak ada yang menjamin seseorang itu berada di atas sunnah, berada di atas Islam, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat zuhur berapa? Salat subuh 2. Salat subuh 2. Kemudian salat zuhur 4. Kemudian asar 4. Maghrib 3, Isya 4. 17 kali minimal kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Wa man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu ya selama hidupnya, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Banyak kisah-kisah orang terdahulu bagaimana mereka dalam selama hidupnya dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Akan tetapi dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi janganlah kita bangga dengan ibadah kita, wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bangga dengan ibadah kita, janganlah kita bangga dengan salat kita, janganlah kita bangga dengan keilmuan kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita, dengan zikir kita. Akan tetapi selalulah kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, oh ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan bersamamu. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan tidak ada nikmat terbesar yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Hidayah taufik dan hidayah al-ilham. Hidayah di dalam Al-Qur'anul Karim terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hidayah taufik dan ilham, dan yang kedua adalah taufik hidayah ad-dalalati wal irsyad, yaitu hidayah memberi bukti dan penjelasan, dan hidayah ad-dalalah wal irsyad memberi bukti dan penjelasan ini khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau khusus buat para nabi dan rasul, ya, khusus buat para nabi dan rasul, dan juga buat para dai, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Adapun hidayah taufik dan ilham ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan pada ayat ini untuk meminta 2 hidayah tersebut, yaitu hidayah taufik wal ilham, dan yang kedua adalah taufik hidayah
ad-dalalati wal irsyad. Ya. Hidayah taufik dan ilham, dan yang kedua adalah hidayah ad-dalala wal irsyad. Hidayah taufik dan ilham, dan yang kedua adalah hidayah ad-dalala wal irsyad. Karena seorang mukmin adalah mereka yang selalu mengajak saudaranya kepada kebaikan. Itulah yang disebut dengan hidayatud dalalati wal irsyad, yaitu hidayah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan itu adalah tugasnya para rasul, tugasnya para dai. Dan kita diperintahkan untuk meminta hidayah tersebut. Karena berapa banyak seseorang dia beribadah untuk dirinya sendiri, tapi ketika dia melihat saudaranya melakukan maksiat, saudaranya melakukan dosa, melakukan kesalahan, akan tapi dia tidak menasihati saudaranya, bahkan keluarganya sendiri yang melakukan dosa, dia tidak menasihati saudaranya, dia tidak menasihati keluarganya. Dan ciri orang beriman adalah mereka selalu mengajak kepada kebaikan. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu, ya, ubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, cukup dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, ya, adalah jalan yang lurus, yang tidak bengkok, baik ke kiri ataupun ke kanan. Dan as-sirat, ya, as-siratal mustaqim, sebagian qiraat membaca dengan sin, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Seperti kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, Maliki yaumiddin rawihi nasirun wa 'inda siratin was-sirati liqunbula bihaitsu ata was-sada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khallari lawwala. Ya. Jadi Al-Imam Qunbul membacanya dengan sin, dan ini qiraat mutawatirah. Ya, qiraat mutawatirah adalah qiraat yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi dia tidak membaca dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau shad suaranya meninggi ke langit-langit mulut. Ya. Adapun sin tidak meninggi ke langit-langit mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, dia sifatnya adalah tarqiq. Ya, bukan tafkhim. Adapun shad sifatnya adalah tafkhim. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun sin, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah qiraah mutawatirah, bacaan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat juga seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dialek orang Arab, ya, lahjanya orang Arab itu berbeda-beda. Ada yang sebagian mereka payah mengucapkan huruf shad. Ya, huruf shad payah mengucapkan huruf shad, dan sin lebih mudah daripada huruf shad. Kemudian ada qiraat yang lain, dan ini qiraat yang pertama adalah yang baca dengan qiraat sin adalah Qunbul, ya, Al-Imam Qunbul yang meriwayatkan kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Dan yang ketiga, yang pertama adalah qiraat dengan shad, yang kedua adalah qiraat dengan sin, yang ketiga adalah qiraat dengan al-ishmam. Ya, al-ishmam. Al-ishmam bizai. Ya. Ishmam dengan zai. Bagaimana contohnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini juga qiraat mutawatirah, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang membaca ini dalam salat tidak masalah. Ya. Tapi harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya, harus dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya kita akan membaca misalnya qiraat riwayat Qunbul atau membaca riwayat Khallad, ya.
Jadi ada namanya qiraat, ada namanya riwayat. Riwayat adalah orang yang meriwayatkan kepada gurunya, dan gurunya ini disebut dengan qiraat. Faham? Hafs disebut dengan riwayat. Riwayatu Hafs bin Sulaiman ibn al-Mughirah. Ya, kalau kita membuka Quran Indonesia itu memakai apa? Riwayat Hafs. Bukan qiraah ya. Qiraah beda dengan riwayat. Kemudian Hafs mengambil Al-Quran atau menyetorkan hafalan Qurannya kepada Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Dan Asim ini disebut dengan qiraah. Jelas? Ya. Dan mereka ini disebut dengan qiraah. Ada namanya qiraah, ada namanya riwayat. Dan Kunbul ini adalah riwayat. Qiraahnya apa? Qiraatnya adalah riwayat Kunbul, qiraatu Ibnu Katsir. Begitu juga riwayatu Khallad, qiraatu Hamzah Az-Zayyad, salah seorang ulama besar di Kufah saat itu. Ulama besar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, makna dari as-siratal mustaqim. Ada yang mengatakan bahwasanya as-siratal mustaqim adalah kitabullah. Ya. Dan mereka yang berpendapat bahwasanya as-siratal mustaqim kitabullah, mereka berdalil dengan dalil yang sangat dhaif, yang sangat lemah sekali. Jadi cara mengartikannya, kalau mereka yang mengatakan bahwasanya as-siratal mustaqim adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, jadi cara mengartikannya adalah, ya Allah, berilah kami hidayah untuk menempuh ya kitabullah, ya, untuk tetap berada di atas Al-Qur'anul Karim, di atas Al-Qur'anul Karim, di atas kitabullah. Ada yang mengatakan bahwasanya as-siratal mustaqim, bahwasanya maknanya adalah hak. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam, ada yang mengatakan bahwasanya as-siratal mustaqim Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwasanya as-siratal mustaqim adalah Rasulullah SAW dan dua para sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini ada 5 pendapat. Yang pertama adalah apa? Kitabullah. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah hak. Yang keempat adalah Rasulullah SAW dan dua para sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, metode beliau di dalam mentafsirkan Al-Qur'an, beliau selalu membawa metode apa? Al-jam'u aula min at-tarjih. Dan ini adalah metode yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan banyak diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Atau ini adalah usul atau kaidah al-jam'u aula min at-tarjih, yaitu mengumpulkan dua perkara yang berbeda itu lebih baik daripada memisahkan seluruhnya. Faham? Ya, al-jam'u aula min at-tarjih. Al-jam'u aula min at-tarjih. Ya, al-jam'u aula min at-tarjih, mengumpulkan dua perkara atau mengumpulkan lebih dari dua perkara, seperti perkataan para ulama tadi yang mengatakan bahwasanya siratal mustaqim adalah kitabullah, kemudian ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan hak, ada yang mengatakan Rasulullah dan dua para sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, al-jam'u aula min at-tarjih, yaitu mengumpulkan dua perkara ini atau mengumpulkan seluruh perkataan ini lebih baik daripada kita mengambil satu perkataan dan meninggalkan perkataan yang lainnya. Ini adalah kaidah yang sangat bagus sekali yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan ini kaidah seperti ini diikuti oleh ulama-ulama setelah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Seperti dalam kitab Adwaul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an karya Al-Imam Muhammad Al-Amin, ya, Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala, yang wafat di abad ke 14 Hijriah atau di abad ke 13 Hijriah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
Berikanlah kami jalan yang lurus. Dan para ulama sepakat bahwasanya as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang jelas, yang tidak bengkok, baik ke kiri ataupun ke kanan. Ini adalah ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwasanya as-siratal mustaqim adalah jalan lurus. Ya, ini maknanya. Adapun perkataan-perkataan yang lainnya mereka memahami dari kesepakatan para ulama. Jelas ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang kebenaran, Allah Subhanahu wa taala selalu membawakan kalimat tunggal. Faham? Ya, jelas ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kebenaran selalu membawa kalimat tunggal. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesesatan selalu membawanya dengan kalimat jamak, lebih dari 2 atau lebih dari 3. Contohnya di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Allah menggunakan lafaz tunggal, ya. Artinya bahwasanya jalan yang lurus itu hanya satu. Hanya satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh." Dan inilah jalan kami yang lurus, ikutilah. Inilah jalan kami yang lurus, ikutilah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalan kami yang lurus, ikutilah. Jalan yang lurus itu hanya satu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya, maka kamu akan terpecah belah. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebenaran, tentang jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz tunggal. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesesatan, ya, selalu menggunakan lafaz jamak. Bahwasanya ini artinya bahwasanya kesesatan itu banyak, ya, datang dari mana saja. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan itulah janjinya para syaitan, ya, laknatullahi alaihim. Mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diusir dari surga, mereka berjanji untuk menggoda anak Adam. Mereka akan mendatangi anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Banyak jalan-jalan kesesatan itu datang dari mana saja. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah wali untuk orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman minadh dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Jelas. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kesesatan selalu membawakan kalimat jamak. Minadh dhulumat. Dhulumat adalah jamak dari dhulmun. Ittaqudz dzulma, kata Rasulullah SAW. Fa inna dzulma dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, ya. Fa inna dzulma, karena sungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ittaqudz dzulma. Jamak kalimat tunggalnya adalah dhulmun. Jamaknya adalah dhulumat. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kezaliman menuju cahaya. Sedangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz tunggal. Padahal nur, ya, nur adalah tunggal. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan anwar. Ya, anwar. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan lafaz jamak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz jamak pada zulumat, begitu juga pada kalimat nur. Harus dengan lafaz jamak. Tapi di sini tidak. Itu artinya bahwasanya kesesatan itu datangnya dari mana saja. Ya.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan bangsa jin ataupun manusia. Kesesatan itu datangnya dari mana saja. Ya, godaan itu datangnya dari mana saja. Makanya kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebenaran itu hanya satu. Ya, kebenaran itu hanya satu. Dan kesesatan itu banyak. Ya. Inilah di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim", yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan orang yang berada di jalan yang lurus, bayangkan coba, mereka tetap berada di jalan yang lurus dan orang-orang berusaha memalingkan seseorang ini dari jalannya yang lurus. Dan orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka orang-orang yang tetap teguh di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang terbaik. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang terbaik dari kalangan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah orang-orang terbaik di zaman mereka. Tidak ada yang lebih terbaik daripada mereka. Mereka adalah orang-orang terbaik dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang terbaik. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang tetap berada di jalannya yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itu adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa kafa billahi alima. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk menempuh jalan yang lurus, ya, menempuh jalan yang lurus, dia itu harus mentaati Allah dan para rasulnya. Mentaati Allah dan para rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dan mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, as-salihin. Dan ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah, ya, ayat ini ditafsirkan dengan wa may yuti'illaha, yang menafsirkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dan orang-orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, bukan seperti orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka tidak pernah mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi dari zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW saja sedikit yang masuk Islam. Ya, orang Yahudi dari zaman dahulu mereka sedikit masuk Islam. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka buta. Mereka pura-pura tidak tahu.
alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka. Siapa orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka? Yaitu ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab as-samawiyah, kata para ulama. Yaitu orang-orang yang diberikan kitab dari atas langit. Yaitu orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka diberikan kitab kepada mereka. Diberikan kitab kepada mereka. Dan juga diutus kepada mereka para nabi dan para rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka mengetahui nabi dan mengetahui rasul, ya, yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Dan mereka mengetahui ciri-ciri Rasulullah SAW. Dan mereka melihat sendiri ciri-ciri Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang-orang Yahudi. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Bukan seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan juga bukan orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa mereka? Yaitu orang Nasrani. Mereka beramal tapi mereka tidak berilmu. Adapun orang Yahudi, dia berilmu tapi dia tidak beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, yang mana mereka berilmu, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Ini adalah sedikit tadabbur dari surat Al-Fatihah. Makanya setelah kita mengucapkan atau selesai mengucapkan Al-Fatihah, kita disunahkan mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin, ya. Dan ini disunnahkan bagi imam dan juga para makmum. Hukumnya adalah sunnah. Bisa dijaharkan, bisa dengan disirkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kami sampaikan. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu mentadabburi surat An-Nas, ya, surat An-Nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.